Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Di saat pagi hari ini kita semua sebagai orang percaya, kita semua sebagai umat Tuhan, kita semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami berikan dan kami kembalikan hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, dan Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, termasuk kami umat manusia yang paling mulia di dalamnya. Di pagi hari ini Tuhan, Minggu Kudus, hari perhentian di mana kami semua sebagai orang percaya, sebagai umat-Mu, kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kami menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami semua siapkan hati kami Bapa, untuk kami semua mendengarkan akan isi hati-Mu. Kami semua mau belajar daripada isi hati-Mu di saat pagi ini. Kami semua mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Karena kami tahu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kami sangat membutuhkan akan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan akan isi hati-Mu bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, yang akan menerangi setiap jalan kami Tuhan, yang akan membawa kami Tuhan Yesus Kristus untuk semakin hari semakin kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu yang Tuhan pakai, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu di saat pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, biarlah pengurapan Allah yang luar biasa itu dinyatakan bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan, agar ketika hamba-Mu berbicara tentang isi hati-Mu, bukan berasal dari kepintaran hamba sebagai manusia, tapi aku percaya dan aku yakini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah Engkau Allah berikan bagi kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan di pagi hari ini Tuhan, itu benar-benar berasal daripada Tuhan dan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu di saat pagi hari ini. Ruangan ini Tuhan, atmosfer di tempat ini, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang hidup, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang luar biasa. Dan aku percaya Tuhan, atmosfer di tempat ini, dalam ruangan ini Tuhan, kami hanya mengizinkan atmosfer surga, kami hanya mengizinkan kekuatan Tuhan ada di tempat ini Bapa di surga. Untuk itu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami semua sudah mengizinkan akan Engkau Allah berkarya di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu di saat ini, kami yakin dan kami percaya dari awal sampai selesai pemberitaan firman-Mu jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah bagi kami semua sebagai umat-Mu, berbicaralah bagi kami semua sebagai jemaat-Mu Bapa di saat pagi ini, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi hari ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai pada ayatnya yang ke-39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat pagi hari ini dalam Minggu Kudus Tuhan, semua kita sebagai orang percaya, semua kita sebagai anak-anak Tuhan, semua kita sebagai umat manusia yang dimana di saat-saat ini kita sedang mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Sebuah peristiwa sebagai manusia itu sangat menakutkan kehidupan kita semua. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di pagi hari ini semua kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan ini. Surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, kitab Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai pada ayatnya yang ke-39, di bawah perikop keyakinan iman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita melihat bagian ini pada kitab Roma pada pasalnya yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa orang percaya hidup hanya karena iman. Dan di saat pagi hari ini di dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39, kita semua akan sama-sama belajar bagaimana kehidupan sebagai orang percaya yang meyakini dengan jelas keyakinan iman kita kepada Kristus Sang Pemberi kehidupan itu. Dan kita tahu bahwa ini merupakan surat pertama daripada seorang Rasul Paulus yang dia tuliskan setelah ia dipulihkan oleh Tuhan, setelah ia menerima yang namanya pertobatan ilahi itu, setelah dia menerima yang namanya pemulihan yang luar biasa daripada Kristus Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita melihat akan bagian kebenaran firman Allah di saat pagi hari ini di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 berkata, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dari bagian atau dari ayat kebenaran firman Tuhan ini, kita semua bisa menyimpulkan, bahkan secara pribadi beta bisa menyimpulkan daripada ayat firman Tuhan ini bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang hidup takut akan Dia untuk tetap berjalan menapaki akan hari-hari hidup ini sendiri. Nah, seorang Rasul Paulus berkata dengan jelas, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu membuktikan bahwa segala kekuatan kuasa apapun yang ada di muka bumi ini tunduk di bawah kekuatan kuasa Allah. Segala kekuatan yang ada di muka bumi ini yang pastinya kekuatan Allah itu sangat-sangatlah besar. Segala kekuatan yang ada di muka bumi ini yang pastinya tidak mampu, bahkan tidak menandingi yang namanya kekuatan kuasa Allah itu sendiri. Dan di sini kebenaran firman Allah berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ketika kita melihat bahwa firman Allah yang merupakan pribadi Allah sendiri menyatakan dalam ayat 31, Allah yang adalah pembela, Allah yang adalah penanggung jawab bagi seluruh kehidupan kita. Ayat 32 berkata bahwa Bapa sendiri yang tidak menyayangkan anaknya. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyerahkannya bagi kita semua. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang yang takut akan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini. Kristus yang adalah pribadi yang sangat luar biasa, Kristus yang adalah satu-satunya pribadi yang dahsyat itu, yang merupakan anak satu-satunya. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Firman Tuhan berkata hanya untuk kehidupan kita semua, hanya untuk kehidupan beta, Bapak Ibu jemaat, bahkan seluruh kehidupan kita semua. Dan firman Tuhan berkata bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Ayatnya yang ayat 32 ini mau menyatakan bagi kehidupan kita bahwa pembuktian kasih Allah itu nyata. Ayat 32 ini mau menyatakan bahwa pembuktian kasih Allah begitu sempurna bagi kehidupan kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya beta, Bapak Ibu jemaat semua, kita semua menerima yang namanya kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita ragukan dari pribadi yang luar biasa itu? Apa yang harus kita takutkan daripada pribadi yang luar biasa itu? Apa yang harus kita cemaskan dalam hidup ini? Padahal kalau kita mau melihat bahwa Allah begitu mengasihi kehidupan kita. Asalkan satu hal yang perlu kita tahu, iman percaya kita itu harus terus dipupuk. Iman percaya kita itu harus terus dibangun. Iman percaya kita itu harus terus naik dan bukan turun. Ketika kita semua sama-sama belajar, ketika kita semua sama-sama merenungkan, ketika kita semua sama-sama menghargai pengorbanan Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah baru saja kita lewati beberapa minggu. Kematiannya baru saja kita lewati beberapa minggu, kita memperingati itu. Dan itu mengajarkan kita untuk kita terus menghargai, mengajarkan kita untuk kita terus menghargai akan pengorbanan Kristus yang luar biasa yang telah dinyatakan bagi kita semua. Sehingga pembuktian kasih Allah bagi kehidupan kita itu tidak perlu kita ragukan dalam hidup ini. Pembuktian kasih Allah yang telah dinyatakan bagi kita tidak perlu kita ragukan dalam kehidupan ini, karena kita semua tahu pengorbanan Kristus memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Dia mati, kita hidup. Dia rela mati untuk menebus dosa beta, Bapak Ibu jemaat kita semua saat ini. Ayat 33 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembuktian kasih Allah nyata bagi kita semua itu tercantum dalam ayat 31 dan 32. Ayat 33 dan ayat 34, bahkan ayat 34 bagian terakhir mau menyatakan, bahkan mau mengajarkan kita semua sebagai orang percaya, mengajarkan beta dan Bapak Ibu jemaat semua. Firman Tuhan berkata, bukan saja sampai di pembuktian kasih-Nya bagi kita, tetapi firman Allah berkata dengan jelas, Ia yang akan menjadi pembela bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 34 bagian C berkata, yang malah menjadi pembela bagi kita. Itu membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita untuk melangkah sendiri. Itu berarti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu berarti bahwa Allah bekerja sampai pada selesainya. Allah berjanji dan Allah menepati janji itu bagi kita. Firman Tuhan berkata, Dia yang akan menjadi pembela bagi kita. Dia yang akan menjadi pembela bagi kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Dia akan menjadi pembela bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berharap kepadanya. Ia yang akan menjadi pembela bagi kehidupan semua kita sebagai orang yang terus berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, ketika Dia telah membuktikan yang namanya kasih-Nya bagi kita dengan mengorbankan putranya yang tunggal, dan firman Tuhan berkata Dia menjadi pembela yang agung atas setiap kehidupan kita semua. Rasul Paulus menuliskan ini, Rasul Paulus menyatakan ini, Rasul Paulus menuliskan ini bukan saja kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, tetapi bagi kehidupan kita semua sebagai orang percaya saat ini. Tetapi menjadi bagian bagi kehidupan kita semua, orang-orang yang berkata, "Katong tahu mengasihi Tuhan."
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Dia menjadi pembela bagi kita, itu membuktikan dengan jelas Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Ketika Dia menjadi pembela bagi kehidupan kita, siapapun dia manusia yang mau menutup jalan itu, yang pasti firman Tuhan berkata dengan jelas, Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Sehingga ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, keyakinan iman yang luar biasa akan mengantarkan kita untuk kita mengakui bahwa Allah telah membuktikan kasih yang besar bagi kita. Allah telah membuktikan yang namanya kasih yang luar biasa itu bagi kita. Dan yang berikut, Allah menjadi pembela dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ayat 35. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya pedang. Firman Tuhan berkata sebuah pertanyaan yang sangat-sangat menggugah kehidupan kita semua. Ada banyak orang di luar sana yang menukar iman percaya mereka dengan yang namanya jabatan itu. Ada banyak orang di luar sana yang menukar akan kehidupan iman mereka dengan yang namanya harta kekayaan itu. Ada banyak orang di luar sana yang menukar akan kehidupan iman percaya mereka ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tetapi di saat pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mau berkata bagi kehidupan kita semua. Ketika kita telah menyaksikan, ketika kita telah merasakan, ketika kita telah menikmati pengorbanan Allah yang sangat luar biasa bagi kita. Ketika kita sudah boleh menikmati pembelaan Allah demi pembelaan Allah atas kehidupan kita. Apakah ketika kita menghadapi tantangan? Apakah ketika kita menghadapi masalah? Apakah ketika kita menghadapi proses dalam hidup ini, kita harus menukar semua itu hanya demi kekayaan, jabatan, dan kehormatan? Firman Allah berkata dengan jelas, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketika kita mengakui bahwa kehidupan kita adalah orang-orang yang takut akan Allah, ketika kita mengakui bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima yang namanya kasih karunia daripada Allah, apakah kita mampu untuk melakukan semua itu? Firman Tuhan berkata, siapapun dia tidak akan sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Kristus itu sendiri. Karena ketika kita hidup takut akan Allah, ketika kita mempunyai iman yang kuat di hadapan Allah, ketika kita mempunyai iman yang kokoh kepada Allah, yang pastinya tantangan, masalah, kelaparan, firman Tuhan berkata bahaya, tidak akan pernah sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Kristus itu sendiri. Semua kita siapapun dia, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang telah kita lewati bersama dengan Allah. Banyak hal yang telah kita lewati bersama dengan Allah ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam persoalan-persoalan hidup ini, ketika kita ada di dalam tantangan-tantangan kehidupan ini, ketika kita ada di dalam badai persoalan hidup ini. Yang pasti kita telah banyak melihat yang namanya pengorbanan. Yang pasti kita banyak melihat yang namanya perbuatan Allah yang begitu luar biasa atas kehidupan kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan pernah kita menukar iman percaya kita kepada Tuhan dengan semua yang kita alami dalam hidup ini. Tapi tahukah kita satu hal, dan yang pasti kita semua tahu, bahwa pengorbanan Kristus membuat kita hidup sampai hari ini. Itu lebih berharga dari semuanya. Dan dari bagian firman Tuhan ini mau mencatat dengan jelas bagi kita. Ketika kita mengakui kita adalah orang percaya, ketika kita semua sudah ditebus oleh darah Kristus, jangan pernah kita berkata bahwa kita tidak ada dalam tantangan. Jangan pernah kita katakan bahwa kita tidak akan ada dalam kesesakan hidup ini. Jangan pernah kita berkata bahwa kita tidak ada mengalami yang namanya penindasan itu. Jangan pernah kita katakan bahwa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya persoalan hidup ini. Tetapi ketika kita semua masuk menerima yang namanya kasih karunia Allah, perjalanan kehidupan iman kita mulai. Dan banyak hal yang harus kita alami.
Tapi kita semua tahu ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Bagian firman Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat, sekali lagi firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita alami sebagai orang percaya, segala sesuatu yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Jelaslah kebenaran firman Tuhan ini, jelaslah kebenaran firman Tuhan yang kita semua dengarkan di pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam situasi dan kondisi apapun itu, dalam situasi dan kondisi apapun itu, sebagai orang yang percaya, yang betul-betul menaruh pengharapan hidup ini kepada Tuhan, Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tetapi kebenaran firman Allah berkata tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi apapun yang ada di luar, apapun yang sedang kita alami saat-saat ini, firman Tuhan mengajarkan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kondisi yang sementara ini semua kita manusia alami, COVID-19, yang ketika kita semua mendengar dan yang ketika kita semua boleh menyaksikan itu sangat menakutkan kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan di saat pagi hari ini mengajarkan kita, jangan sampai iman kita itu down ketika kita menghadapi situasi ini. Tetapi biarlah lewat peristiwa yang besar ini, lewat kejadian yang sedang terjadi menimpa bumi ini, mengajarkan kita untuk semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita mau bersekutu dengan Tuhan. Semakin hari mungkin yang waktu-waktu lalu hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus, tetapi mari lewat peristiwa yang besar ini mengajarkan kita untuk kita kembali kepada Allah. Di minggu kemarin firman Tuhan bagi kita semua bahwa kembalilah kepada Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita semua di minggu kemarin bahwa kembalilah kepada Allah. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Dan jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Dan dari peristiwa yang besar ini terjadi, membawa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus dan terus kita hidup takut akan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk kita hidup mengasihi Allah lebih lagi. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di saat pagi hari ini bagi kami semua. Mengajarkan kehidupan kami Bapa di surga, untuk semakin hari semakin kami mau dekat dengan Tuhan. Biarlah Bapa di surga, firman Tuhan di saat pagi hari ini mengajarkan kami, untuk kami tidak meragukan akan kasih yang Engkau telah buktikan bagi kami semua. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami semua Bapa, untuk kami tahu bahwa pembela kami yang luar biasa adalah Engkau sendiri. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami semua di pagi hari ini. Dan di saat pagi hari ini Bapa di surga, hamba berdoa Bapa yang baik bagi kehidupan kami semua sebagai umat Tuhan. Jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Maluku Kota Ambon, mulai dari anak yang masih dalam kandungan ibu sampai kepada orang tua yang beruban putih sekalipun. Aku serahkan seluruh kehidupan umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang hidup. Aku serahkan umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang luar biasa. Aku yakin dan aku percaya Tuhan, bahwa semua kehidupan umat-Mu sampai hari ini ada di dalam perlindungan Allah yang hidup.
ada di dalam perlindungan Allah yang luar biasa, ada di dalam perlindungan Allah yang dahsyat, ada di dalam perlindungan Allah yang sempurna itu sendiri. Dan di saat pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap berdoa menopang kehidupan umat-Mu Bapa, dalam menghadapi situasi-situasi yang sementara ini terjadi di atas bumi ini. Tuhan, buat mereka semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, buat mereka semakin hari semakin mengasihi Engkau. Tuhan, buat kehidupan umat-Mu semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dan kami percaya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allahku yang hidup. Terima kasih Allahku yang besar. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Dan di saat ini Bapa yang baik, kami tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh pergumulan daripada kehidupan umat-Mu. Baik itu pergumulan untuk kehidupan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Pergumulan untuk kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Pergumulan untuk setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kami tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah yang sementara ini umat-Mu hadapi, kami yakin dan kami percaya dalam nama Yesus, Engkau Allah memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan umat-Mu untuk tetap kuat menghadapi situasi, menghadapi setiap pergumulan hidup yang mereka alami saat ini. Bapa di surga, terima kasih. Dan di saat pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa menopang akan kehidupan umat-Mu, mensyukuri akan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kehidupan umat-Mu Bapa di surga. Dalam 1 tahun usia yang Tuhan beri bagi seluruh kehidupan umat-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan, baik itu syukur ulang tahun kelahiran maupun syukur ulang tahun pernikahan, bahkan syukur apapun yang mereka naikkan kepada Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Dan 1 tahun usia yang mereka terima daripada Allah, kami yakin dan kami percaya Tuhan buat mereka semakin hari semakin mengasihi-Mu. Tuhan buat mereka semakin hari semakin mencintai Engkau. Tuhan bawa mereka untuk mereka tetap hidup menghargai akan apa yang telah Tuhan percayakan atas hidup mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan di saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap kehidupan para majelis jemaat, setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan, sampai kepada gembala sidang kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Allah yang hidup. Buat kami semua Bapa di surga, untuk kami semua tetap mengasihi Tuhan, sekalipun Tuhan dalam situasi dan peristiwa yang sementara ini kami alami membuat kami semua harus ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya sekalipun kami ada di rumah masing-masing, hubungan kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai gembala jemaat kami yakin dan kami percaya kami tetap membangun hubungan yang khusus, yang intim dengan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur. Saat pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap persembahan-persembahan syukur daripada umat-Mu, persembahan persepuluhan daripada umat-Mu, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau Allah menyertai, Engkau Allah memberkati semua mereka. Dan setiap persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang mereka berikan kepada Engkau, kami yakin dan kami percaya biarlah mereka beri dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mereka beri dengan hati yang penuh Bapa di surga dengan syukur. Mereka beri dengan hati yang tulus kepada Engkau. Dan kami tahu, kami pastikan dan kami percaya apa yang mereka beri tidak akan pernah sia-sia. Dan kami tahu Bapa di surga bahwa janji kebenaran firman-Mu, berkat memberi lebih besar daripada berkat menerima. Sehingga apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi pekerjaan umat-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu, kami yakin dan kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah memberkati semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi peristiwa yang sementara ini kami alami di atas bumi ini. Virus corona yang merajalela Tuhan di atas bumi ini. Tuhan, kami mau berdoa di saat ini Bapa yang baik. Kami hanya minta belas kasihan Tuhan turun bagi kehidupan kami. Kami hanya minta belas kasihan Tuhan turun bagi kehidupan kami semua. Bapa di surga, kalau ini izin daripada Allah bagi kami, untuk kehidupan kami sebagai umat manusia semakin hari semakin dekat dengan Engkau, kami yakin dan kami percaya tidak akan pernah melebihi kekuatan kami semua sebagai manusia. Tapi kami yakin dan kami percaya
waktu yang terbaik semua ini akan berakhir. Waktu yang tepat semua ini akan berakhir Tuhan. Dan kami pastikan, kami percaya, sebagai orang yang percaya kepada Engkau, kami akan tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi pemerintah kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai kepada pemimpin yang terendah Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Engkau Allah memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Bapa, pemimpin-pemimpin negara dan bangsa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, sehingga Tuhan Yesus yang baik, semua pemimpin-pemimpin kami ketika mereka berdiri dan mereka bekerja dengan keras, strategi-strategi yang mereka pakai Tuhan, cara bahkan langkah-langkah yang mereka ambil Bapa di surga, yang mereka tempuh untuk penanganan kasus ini Bapa, kami yakin dan kami percaya Tuhan, tolonglah semua mereka untuk dengan hikmat yang daripada Allah mereka melakukan yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih. Kami tetap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika mereka berdiri berjuang Tuhan untuk semua ini, kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bagi Bapa di surga, tenaga medis, para dokter, semua orang yang ada di dalam gugus penanggulangan COVID-19 ini, mereka semua ada di garda depan Tuhan. Kami percaya dan kami yakini Engkau Allah ada terdepan bagi setiap mereka. Dan kami tahu Tuhan, kami topang mereka semua dengan doa. Tuhan backup kehidupan mereka, Tuhan lindungi mereka semua, Tuhan pagar mereka. Dan kami mau berkata di saat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau Allah tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Berikan mereka semua kekuatan, berikan mereka semua hikmat, berikan mereka semua kesehatan terbaik, dan semua yang mereka terima biarlah mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami tetap berdoa bagi semua korban COVID-19. Kami serahkan kehidupan keluarga mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan, memberkati. Bapa di surga, rasa kesedihan, duka cita yang mendalam yang mereka rasakan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, kami tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan mereka kekuatan. Dan saat ini Tuhan, semua pasien yang sementara ini Bapa yang ada di muka bumi ini, yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan, terbaring sakit, kami berdoa Bapa, Engkau Allah ke sana Tuhan, jamah kehidupan mereka semua, sembuhkan mereka Bapa di surga, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pergunakan, kami tetap percaya Tuhan, biarlah kami kuduskan semuanya itu, dan mereka makan, mereka minum Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus semuanya itu dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, dan mereka kuat, mereka mampu untuk melakukan, bahkan untuk bisa menghadapi kenyataan hidup yang sementara ini mereka alami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan saat ini Bapa di surga, kami tetap percaya dan kami tetap yakini bahwa waktu yang terbaik Tuhan, semua ini akan selesai. Waktu yang terbaik secara waktu Tuhan, pasti semua ini akan berlalu. Dan kami percaya sebagai umat Tuhan, kami semua akan ada kembali Tuhan, sama-sama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami semua pasti ada dalam rumah Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hebat. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang luar biasa itu. Kami percaya setiap doa dan gumul kami di saat pagi hari ini, Engkau Allah mendengarkan setiap doa dan gumul kami. Telinga Tuhan tidak kurang tuli untuk mendengarkan setiap seruan kami, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Untuk itu Bapa, kami berdoa di saat pagi hari ini. Kami yakin doa dan permohonan kami didengar oleh Engkau, dan jawaban Tuhan bagi setiap doa dan pergumulan kami tepat indah pada waktunya dan tidak pernah mengecewakan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami di saat pagi ini Bapa. Hamba percaya, semua kami percaya berkat Allah telah Engkau Allah sediakan bagi kami semua yang beribadahkan Tuhan di pagi hari ini.
berkat anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel menjadi bagian milik kehidupan kami semua, Jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Maluku Kota Ambon, menjadi bagian milik seluruh kehidupan orang percaya dimanapun mereka ada, menjadi bagian milik semua orang mengasihi bahkan membenci kami sekalipun dimanapun mereka ada, menjadi bagian milik semua kami Bapa, mulai dari saat pagi ini, besok dan terus kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kami semua sebagai saleh-saleh Allah, memerintah di dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.